Polda Metro Jaya merilis hasil gelar perkara khusus dan hasilnya Roy Suryo CS tetap berstatus tersangka kasus ijazah Jokowi. Lalu apa langkah yang akan ditempuh pihak Roy Suryo CS selanjutnya? Benarkah bakal mengajukan pra-peradilan? Kita langsung membahasnya bersama kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji. Bang Ghafur, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal. Ada kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Malam Mas Iqbal, malam semuanya. Serta mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, apa kabar? Baik, selamat malam Mas Iqbal. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Bang Ghafur, hasil gelar perkara khusus klien Anda tetap tersangka. Ijazah sudah ditunjukkan Bang Ghafur, tapi pihak Anda masih keberatan. Apa sekarang yang disoal? Yang kami persoalkan begini Mas Iqbal ya, bahwa penunjukan ijazah kemarin di gelar perkara khusus perlu dicatat adalah gelar perkara khusus itu tidak memecahkan misteri ijazah Pak Joko Widodo. Penunjukan ijazah oleh penyidik Polda Metro Jaya itu hanyalah satu aspek formalitas, yaitu penyidik memberikan keyakinan kepada kami para peserta gelar, terutama kepada para tersangka, kemudian juga tim kuasa hukumnya, bahwa primary evidence atau bukti utama ijazah Pak Joko Widodo yang selama ini menjadi perbincangan publik yang luas itu telah disita secara sah. Telah disita secara sah berdasarkan pasal 39 KUHP, dan saat ini barang bukti tersebut berada di kekuasaan penyidik Polda Metro Jaya. Jadi itu dari aspek formalitas. Dari aspek material terhadap ijazah tersebut memang belum ada proses pembuktian apapun. Jadi dengan ditunjukkan kemarin dalam proses gelar perkara, secara hukum pembuktian, itu ijazah tersebut belum memiliki nilai hukum pembuktian apapun. Apakah ini asli ataukah palsu. Oleh karena itu, kami tentu melihat gelar perkara khusus kemarin itu barulah satu langkah awal untuk membuka kotak Pandora ijazah Pak Joko Widodo. Jadi tentu perjalanan ini kan masih cukup panjang ya Mas Iqbal ya. Nanti kita lihat pada tahap-tahap berikutnya apakah nanti pada saat penyidik merampungkan seluruh berkas perkara, ya, melakukan pelimpahan tahap 1 kepada jaksa penuntut umum berdasarkan P16, yaitu jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara, kemudian apakah akan di P19 ataukah di P21 kan oleh jaksa penuntut umum setelah memenuhi syarat material dan syarat formil. Oke. Jadi menurut kami misteri, berdasarkan apa yang diyakini oleh Mas Roy dan Bang Rismon, ijazah tersebut masih dalam pemahaman mereka adalah ijazah yang palsu. Oke, dan klaim penyidik atas keabsahan ijazah tidak serta-merta membuktikan bahwa ijazah tersebut asli begitu ya menurut kuasa hukum yang mewakili Roy Suryo CS. Bang Rifai tidak memecahkan misteri gelar perkara tersebut. Nah, menurut Anda Bang Rifai, apakah hasil gelar perkara khusus Polda Metro Jaya kemarin ini sudah sesuai perkiraan atau Anda merasa keberatan karena penyidik meladeni gelar perkara tersebut? Nah, Pak Iqbal udah tahu nih ya, jadi memang dari awal kami sih melihat permohonan gelar perkara ini lebih kepada untuk menunda-nunda. Kenapa? Karena kami sendiri melihat sejak pemeriksaan tersangka yang katanya ingin mengajukan saksi dan ahli, setelah sebulan berlangsung tidak juga diajukan. Ujuk-ujuk meminta gelar perkara. Kami juga sedikit komplain sama penyidik. Ini kan semua ada waktunya gitu loh. Kenapa kok jadi lari gelar perkara? Nah, mereka bilang udahlah Pak, kami coba cukup berimbang. Nah, pas begitu gelar perkara betul apa yang kami perkirakan. Alasan-alasan yang dikemukakan itu tidak berdasar ya. Malah ada mempersoalkan penghentian penyelidikan di Mabes. Itu kan nggak ada kaitannya dengan Polda Metro Jaya. Ada lagi mempersoalkan kenapa kami buat LP baru di Polda ditolak. Loh, itu urusannya SPKT, nggak ada hubungannya dengan perkara ini kan gitu kan. Ya tapi kembali lagi, kita mencoba terus mendengar. Ada lagi 3 ahli memberikan keterangan. Sementara saya pikir kan itu sudah disilakan aja di BAP, nggak perlu bercerita di dalam gelar ya, tapi ya kembali lagi kami coba bersabar, kami ikuti, dan terakhir meminta ijazah ya, meminta ijazah juga kami intinya sih tidak masalah ya, karena kami yakini kok itu nggak di ijazah itu nggak ada persoalan, sudah dilapor, itu memang nyata kok yang diterima dari UGM. Cuma kami memang melihat ini hanya cara-cara mengulur-ngulur, dan ternyata betul setelah ditunjukkan pun kan tidak selesai. Selama ini tunjukkan saja, kemarin sudah ditunjukkan nggak selesai, gitu ya.
bahkan dengan waktu yang cukup mereka bisa melihat. Yang menarik di sini adalah setelah keluar dari gelar ada dua kelompok nih dari para tersangka. Ada yang mengakui betul ijazah itu fisiknya real ada, embosnya ada, watermarknya ada, garis merah di jas ada terlihat gitu ya. Nah ini kelompok yang menurut saya fair lah paling enggak. Tapi ada juga kelompok yang lain bilang saya nggak lihat tuh gitu ya. Jadi saya lihat ini kok kayak main-main gitu ya, sama-sama melihat bisa ada dua pendapat dua kelompok gitu ya keluar. Tapi ya kami nggak apa-apa lah, kami ikuti saja. Oke, Bang Rifai. Tapi apapun Baik. itu, maksud saya kita jangan ikut terus genderang yang ditabuh para tersangka. Kita juga punya koridor hukum, ikuti prosesnya. Setelah gelar ini apa? Ya sudah, mereka ajukan saksi dan ahli, segera periksa. Setelah itu apa? Limpah tahap 1 yang seperti tadi Bang Sangaji sampaikan. Karena apa? Harus ada progres, harus ada kepastian. Apalagi sekarang setelah ditunjukkan pun masih terjadi perbedaan pendapat. Cuma buat kami, ya sudah, satu hal sudah kita lakukan. Oke. Kita perlihatkan Jadi Anda ijazah, menilai publik juga sebenarnya sudah kubu bisa Roy Suryo bahwa CS kita tidak ada terkesan persoalan tentang itu. menunda-nunda dan mengulur Tapi waktu atau nyatanya buying time akhirnya, ya. Oke, ya, Pak, sekarang kita ke Pak Ito. juga gitu. Jadi Oke, Pak Ito, kasus ijazah Jokowi ini sudah berlarut-larut sejak pelaporan Jokowi 30 April lalu, praktis sudah hampir 8 bulan ya Pak. Apakah menurut Anda polisi sangat hati-hati, bahkan penyidik mengabulkan gelar perkara khusus yang diajukan oleh kubu Roy Suryo CS, Pak Ito? Ya, betul kan, kita harus ingat ya bahwa yang dilaporkan di Polda itu adalah 310, 311, kemudian juga Undang-Undang ITE. Kan objeknya itu adalah ijazah. Ijazah saat itu masih dilakukan penelitian di Mabes Polri, sehingga belum bisa dijadikan dasar sebelum penyidik yakin bahwa ijazah itu menurut keyakinan penyidik adalah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum nanti pada saat di pengadilan. Ya. Kemudian kan tentunya yang sekarang muncul adalah adanya penyeludupan pasal. Saya ini kan menjadi penyidik sekian puluh tahun ya. Mungkin saya sampaikan dulu untuk dasar-dasar normanya ya penyidikan. Bahwa penetapan pasal-pasal pidana yang disangkakan pada seseorang pada dasarnya bertumpu pada asas legalitas. Dan kecocokan unsur delik dengan fakta serta alat bukti yang diperoleh dalam penyidikan. Nah itu tadi alat buktinya kan adalah ijazah ya, karena ijazah diduga palsu, orang yang mempunyai ijazah asli merasa dicemarkan nama baiknya atau difitnah. Kemudian pasal sangkaan yang dibuat oleh penyidik itu bukan dipilih secara bebas. Mereka itu harus merumuskan dulu rumusan dari tindak pidananya dari peristiwa yang dilaporkan. Yang paling tepat yang menggambarkan perbuatan yang diduga dilakukan berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan penilaian yuridis penyidik. Jadi di sini dari peristiwanya itulah muncul pasal-pasal yang disangkakan. Dan jangan lupa bahwa pasal yang disangkakan oleh penyidik ini akan diuji juga oleh penuntut umum nanti kan. Jadi kita masih ada proses yang lanjutannya. Kemudian tadi disampaikan oleh Bang Rifai, betul seorang tersangka juga mempunyai hak untuk mengajukan di pra peradilan. Ajukan saja di pra peradilan kan, sehingga ada ruang-ruang untuk bisa kita mempertahankan hak kita ya. Hak kita bahwa kalau kita merasa keberatan dilakukan melalui pra peradilan, kalau tidak pun Baik, Pak Ito. nanti di jaksa pun belum tentu pasal-pasal yang diajukan oleh penyidik itu disetujui. Demikian pula nanti pada saat proses pengadilan, saya kira memang ujungnya di proses pengadilan apakah nanti hakim merasa yakin bahwa ijazah yang selama ini oleh penyidik dijadikan dasar atau objek untuk tuntutan 310, 311 maupun Undang-Undang ITE ini memenuhi syarat atau tidak. Kan penyidik sudah meminta keterangan dari UGM, keterangan daripada semua teman-teman Pak Jokowi, kemudian juga dari proses untuk mendapatkan ijazah. Nah ini tentunya kan tidak bisa kita sekarang melakukan semacam debat di proses penyidikan. Proses penyidikan di bagian baik, Pak Ito. daripada Saya ke Pak Bang Gofur terlebih dahulu ya Pak Ito ya. Saya kira nanti soal kita UU ITE nih. Ya. Kebetulan Anda menyebutkan soal UU ITE Pak Ito. Bang Gofur, apa keberatan Anda dengan pasal 32 dan 35 ini dinyatakan oleh kolega dan Mas Roy Suryo juga? Bukannya tenang-tenang saja Bang kalau yakin memang ijazahnya palsu, ini kan bisa dibuktikan di pengadilan, Bang Gofur. Ya, jadi begini Bang Iqbal ya, Mas Iqbal ya, Pak Ito ya. Jadi ketika kita memegang asas legalitas yang diatur dalam KUHP, maka sebetulnya asas legalitas itu harus digunakan secara tepat, yaitu terhadap suatu peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana,
kemudian harus dilihat pada penerapan pasal, apakah penerapan pasalnya itu tepat atau tidak. Itu kalau kita mau berpegang pada asas legalitas. Nah, ketika kita membangun satu konstruksi hukum dalam menetapkan pasal-pasal, maka kita harus lihat dulu pada peristiwa hukum sehingga kita akan merumuskan apa yang disebut dengan kualifikasi delik. Nah, kualifikasi delik awalnya ini kan adalah 310 311. 310 311 kemudian dialternatifkan dengan pasal 27A Undang-Undang ITE. Masih satu kualifikasi yaitu pencemaran nama baik dan kemudian fitnah. Nah, itu kan adalah delik utama yang sebenarnya berkaitan dengan tuduhan dalam tanda petik yang diduga dilakukan oleh klien kami terhadap Pak Joko Widodo. Tetapi kemudian pada saat kami melihat laporan Pak Joko Widodo di Polda Metro Jaya kemarin, ternyata Pak Joko Widodo bersama tim kuasa hukumnya tidak hanya melaporkan pasal 310, 311 dan 27A Undang-Undang ITE, tetapi juga melaporkan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, ya. Nah, terhadap pelaporan pasal 32 dan pasal 35, pada saat dilakukan gelar perkara khusus kemarin, klien kami sempat mempresentasikan semua tuduhan-tuduhan yang diduga adalah pencemaran nama baik, kemudian juga termasuk pengerusakan dokumen elektronik. Itu kalau kita lihat dari sisi analisa yuridis terhadap unsur-unsur pasal pidana, itu sebetulnya sangat jauh dari peristiwa hukum ini gitu. Kalau kemudian kita mau konsisten menerapkan asas legalitas, pasal 310, 311 KUHP, kemudian dialternatifkan dengan pasal 27A Undang-Undang ITE, saya pikir itulah rangkaian pasal yang paling tepat, ya. Meskipun itu kita sebut sebagai pasal berlapis, yang di dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai konkursus atau summon law atau gabungan tindak pidana. Tetapi bentuknya adalah satu perbuatan dikenakan terhadap beberapa pasal dan itu sifatnya alternatif. Nah, ketika dikenakan pasal 32 dan 35, menurut kami inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat tidak tepat secara analisa yuridis dan kemudian penerapan pasal-pasal. Karena 32 35 itu sebetulnya kalau kita mau bicara penerapan pasalnya, seharusnya Dian Sandilah yang ditetapkan sebagai tersangka. Bukan Mas Roy, bukan Bang Rismon. Yang pertama mengupload begitu ya, jadi tidak tepat jika pasal itu disangkakan kepada Roy Suryo CS ya. Baik, nanti kita akan kembali melanjutkan pembahasan ini. Bang Rifai, saya ingin tanya, pihak Jokowi terus mendesak untuk segera dilakukan penahanan. Nah, apakah menurut kubu Anda ini merupakan atau merugikan dari pihak Jokowi? Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.